Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih kepada pihak panitia ESID 2, SM3, SCU 11, CMS 22 atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan literatur review dengan judul Inherited Arrhythmia Syndrome. Inherited Arrhythmia Syndrome terdiri dari berbagai macam penyakit yang berbeda, yaitu long QT syndrome, short QT syndrome, dan BRS, dan CVVT. PCCD, pada umumnya tidak terdapat bukti adanya kelainan jantung struktural secara makroskopis. Inherited Arrhythmia Syndrome merupakan penyebab penting kematian jantung mendadak, sehingga diperlukan deteksi dan prevensi yang lebih dini. Berdasarkan epidemiologi global dan regional, penyebab SCD terbanyak adalah CAD 70%, sedangkan Inherited Arrhythmia Syndrome merupakan penyebab SCD pada semua usia sebanyak 2%. Pada usia kurang dari 5 tahun, sebanyak 40% sudden unexpected cardiac death disebabkan oleh sudden arrhythmia syndrome. Penyebab tersering dari sudden arrhythmia syndrome ini adalah long QT syndrome, BRS, dan CPVT. Dan sebanyak 2/3 dari kematian jantung mendadak pada usia muda terjadi pada saat istirahat atau tidur. Suatu studi genetik postmortem penyebab SADS atau sudden arrhythmia death syndrome lebih sering terjadi pada laki-laki dibanding pada wanita. Sedangkan kita lihat sendiri lebih sering terjadi pada waktu sleep dan rest 29% dibanding pada light activity atau pada exercise. Berikut adalah karakteristik fenotype typical pada inherited arrhythmia syndrome, long QT S1 and CVVT. Kejadian di-trigger oleh exercise ataupun emotional stress paling sering terjadi pada laki-laki dengan usia di bawah dari 15 tahun. Long QT syndrome 2 type 2 sering terjadi pada perempuan usia lebih dari 12 tahun dan pemicunya adalah stimulasi auditorik atau pada postpartum. Long QT S3 dan BRS atau Brugada syndrome paling banyak pada laki-laki pada usia lebih dari 18 tahun. Dan sudden death terjadi saat tidur atau istirahat atau bisa juga karena demam, khususnya pada BRS. Berikut adalah spektrum dari underlying genetic abnormalitas. Inherited arrhythmia syndrome paling banyak diwariskan secara autosomal dominan karena pada umumnya kelainan genetik yang terjadi merupakan satu gen penyebab. Namun pada Brugada syndrome lebih kompleks dan lebih banyak gen yang terlibat atau kita sebut sebagai oligogenik. Cardiac arrest survivor dengan preserved ejection fraction registry atau CASPER merupakan suatu algoritma penanganan pada pasien unexplained cardiac arrest dan dapat juga digunakan untuk stratifikasi resiko dan deteksi pada inherited arrhythmia syndrome. Anamnesis khusus terkait riwayat episode kardiak, even apakah pada saat istirahat atau pada saat tidur atau dalam kondisi stres fisik harus didapat. Riwayat kematian jantung mendadak pada keluarga juga harus dicari. Kemudian pemeriksaan lanjutan mulai dari EKG, mulai dari regular EKG sampai Holter, pencitraan jantung, Echo, MRI, cardiac CT, serta tes provokatif terutama untuk kecurigaan pada BRS dan CPVT. Deteksi dan risiko stratifikasi dari long QT syndrome. Deteksi long QT syndrome menggunakan Schwartz score, pretest probability seperti dilihat pada gambar. Jika skor kurang atau sama dengan 1, maka itu disebut sebagai low probability. Skor 1.5 sampai 3 intermediate score, dan yang 3 sampai lebih dari 3,5 itu kita sebut sebagai high probability.
Diagnosis long QT Schwarz lebih dari 3,5, terdeteksi mutasi gen long QT syndrome dan QTC lebih dari 500 milisecond tanpa adanya penyebab lain dari QT prolongasi. High risk untuk kejadian sudden cardiac death jika QTC lebih dari 500 dan extremely high QTC lebih dari 600 milisecond. Prevention dan sudden cardiac death long QT syndrome. Manajemen long QT syndrome adalah untuk mencegah kejadian SCD, antara lain dengan medikamentosa, yaitu penggunaan propanolol, kemudian nadolol, atau left cardiac sympathetic denervation, dan juga implantasi dari ICD. LCSD dilakukan pada kondisi masih banyaknya appropriate shock pada ICD. Masih terjadi cardiac event meskipun sudah mendapat terapi medikamentosa yang adekuat, ataupun tidak efektifnya beta blocker pada pasien tersebut, sedangkan ICD direkomendasikan pada pasien usia muda, usia di bawah dari 20 tahun dengan QTC lebih dari 500 milisecond, kemudian prior cardiac arrest dan cardiac yang tidak respon dengan pemberian terapi. Long QT syndrome registry, pada studi 233 pasien long QT yang menjalani prosedur ICD, sebanyak 9% pasien asimptomatik sebelum implantasi. Kemudian 44% pasien yang simptomatik, yang sebelumnya pernah mengalami cardiac arrest. Sebanyak 41% pasien yang menerima ICD yang sebelumnya tidak pernah mendapat terapi long QT syndrome sebelumnya. Bagaimana dengan deteksi dan risk stratifikasi BRS? Prevalensi BRS lebih tinggi pada populasi Asia dan Asia Tenggara, 0,5 sampai 1 per 1000 lebih sering terjadi pada laki-laki, 8 sampai 10 kali lebih sering dibanding dengan perempuan. Di Makassar, prevalensi BRS mencapai 0,94%, terdapat 102 gambaran EKG Brugada dari 10.754 EKG yang dijadikan sampel, di mana Brugada pattern tipe 3 lebih sering dan prevalensi lebih tinggi pada laki-laki. Deteksi dan risiko stratifikasi dari BRS. Dilihat dari simptom dan penegakan diagnosis, simptom yang berhubungan dengan BRS antara lain adalah aborted SCD, sinkope, nocturnal agonal respirasi, palpitasi, dan chest discomfort. Simptom biasanya muncul pada saat istirahat atau tidur atau demam. Diagnosis BRS dapat ditegakkan berdasarkan EKG-nya, yaitu Brugada tipe 1, 2, dan 3. Pencegahan SCD pada deteksi dan prevalensi ini ini terlebih terlambat. Deteksi dan risiko stratifikasi dari BRS adalah deteksi dan stratifikasi mulai dari simptom dan penegakan diagnosis. Oke, sudah. Kemudian pencegahan XCD pada Brugada sindrom antara lain dengan jika demam maka atasi demam secepatnya. Kemudian hindari penggunaan obat yang menginduksi ST elevasi pada precordial lead, menghindari konsumsi alkohol berlebih. Presentasi klinis typical CPVT adalah munculnya sinkop, aborted cardiac arrest atau sudden cardiac arrest yang dipicu oleh stres emosional atau fisik, umumnya pada anak-anak atau remaja muda. Onset simptom biasanya pada dekade Onset simptom biasanya pada dekade 1 dan 2, usia 10 sampai 20 tahun. Beberapa pasien awalnya didiagnosis sebagai epilepsi karena biasanya
karena biasanya sinkope yang terjadi diikuti oleh seizure dan inkontinensia uri atau fekal. Jika pasien ini hanya mendapat terapi antiepileptik, maka cardiac event selanjutnya akan muncul, bahkan fatal. Provocative testing, oh sorry. Di sini kita lihat provo deteksi dan risk stratifikasi dari CPVT. Underwood dan Wild pada 2018 melakukan provokatif ventricular tachycardia katekolominergik dengan kardiomiopati katekolominergik polimorfik ventricular tachycardia. Di sini yang kita sebut sebagai CVVT, yang melakukan provokatif testing kemudian muncul aritmia yang menghilang setelah exercise dihentikan. Ini dengan melakukan bicycle stress, dapatkan dengan 120 kali beat per menit, kemudian atrial pacing 130 kali per menit. Diagnosis dari CVT atau CPVT ini pada usia kurang dari 40 tahun jika terdapat polymorphic PVC atau bidirectional VT saat exercise, namun tidak ditemukan kelainan struktural jantung dan normal ECG resting, atau didapatkan mutasi genetik baik pada pasien atau anggota keluarga dari pasien yang memiliki manifestasi exercise induced PVC atau polymorphic VT. Jika usia lebih dari 40 tahun harus mengeksklusi adanya CID. Lifestyle dan risk stratifikasi ini diagnosis pada usia muda dan adanya riwayat aborted cardiac arrest dikaitkan kejadian aritmia berikutnya atau berulang. Meskipun pasien merupakan karir asimptomatik, tidak terlepas dari kemungkinan cardiac event di kemudian hari. Mutasi CASQ2 memiliki karakteristik phenotype dan lebih parah jika dibandingkan dengan mutasi RYR2. CASQ2, RYR2. Semua pasien CPVT direkomendasikan untuk membatasi menghindari competitive sport exercise yang berat serta lingkungan di bawah tekanan. Pencegahan kejadian ECD pada pasien CPVT dengan cara modifikasi gaya hidup, medikamentosa, kemudian beta blocker atau flecainide, surgery, LCSD, dan implantasi ICD, yaitu device. Ini adalah left cardiac sympathetic denervasi. Ketika VA tidak dapat terkontrol dengan terapi medikamentosa, maka dapat dipertimbangkan untuk melakukan ventricular arrhythmia adalah VA LCSD. Pada prosedur ini, bagian bawah ganglion stellata dan ganglion thoracalis T2, T4 dihilangkan sehingga mencegah pelepasan norepinefrin di jantung setelah prosedur ini. Tetapi beta blocker sebaiknya tetap dilanjutkan. LCSD dikaitkan dengan penurunan yang signifikan kejadian aritmia mayor dari 100% menjadi 32%. Contohnya seperti ini. Ini sebelum dan ini 2 hari setelah dilakukan LCSD. Sesuai dengan terapi approach, maka yang telah dijelaskan implantasi ICD sangat direkomendasikan pada pasien yang mengalami aborted cardiac arrest, pada pasien yang telah mendapat terapi optimal dengan beta blocker, flecainide, dan LCSD, namun masih simptomatik. Masalahnya adalah shock yang dihasilkan baik appropriate atau inappropriate pelepasan katekolamin sehingga bersifat pro-aritmia, bahkan bisa terjadi ventricular stroke. Jika dibandingkan dengan kondisi lain yang membutuhkan ICD, pasien CPVT yang mendapat ICD memiliki tingkat komplikasi yang lebih tinggi.
Jadi 1.429 pasien, 500 ICD. Jadi kalau dibanding dengan penggunaan ICD untuk pasien yang non CVVD, CVVT ini mempunyai komplikasi yang lebih tinggi. Sebagai summary, maka inherited arrhythmia syndrome meliputi beberapa entitas penyakit. Pada umumnya tidak terdapat kelainan struktural jantung. Kemudian inherited arrhythmia syndrome merupakan penyebab penting sudden cardiac death pada usia muda. Sehingga perlu dilakukan deteksi dini dan pencegahan kejadian dari SCD. Pencegahan SCD yang paling utama pada inherited arrhythmia syndrome adalah implantable cardiac defibrillator. Terima kasih.